Udah. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk sekaligus segmen keempat dan kelima. Kami persilahkan Ibu dan Bapak calon Bupati untuk mengambil posisi semula. Ibu, Bapak, calon Bupati dan hadirin yang sekalian, segmen 4 ini berisi dialog nanti antar calon. Kami persilahkan masing-masing calon mengambil undian. Silahkan membaca. Silahkan membuka, membaca. Bisa saya tahu Ibu dapat tema apa, Bu? Pembangunan desa. Pembangunan desa. Nomor 2 pengangguran. Nomor 2 pengangguran. Nomor 3 otomatis pariwisata. Pariwisata. Oke. Aturan diskusi pada segmen ini adalah nanti saya persilahkan calon nomor 2 yang memegang tema pengangguran untuk bertanya apa saja, otomatis berkaitan dengan bagaimana memajukan Kabupaten Purworejo, kepada calon lainnya untuk bertanya, dan waktu bertanya itu 2 menit. Jadi pertanyaan dari Bapak nomor 2 itu 2 menit tentang apa saja, tapi berkaitan dengan pengangguran. Nanti 2 calon yang lain akan mendapatkan kesempatan masing-masing 3 menit untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan calon nomor 2. Nah, yang mohon kita perhatikan adalah khusus calon nomor 3 dan nomor 1, mohon diingat pertanyaan yang disampaikan oleh calon nomor 2. Temanya adalah pengangguran. Sebentar, saya tanya dulu. Sudah jelas aturan mainnya, Ibu, Bapak? Jelas ya? Jadi nomor 2 bertanya apa saja berkaitan dengan subtema pengangguran yang akan dijawab oleh pasangan atau calon nomor 3 dan nomor 1. Kalau yang bertanya nanti 2 menit, yang menjawab masing-masing maksimal 3 menit. Pak. Siap, Pak? Nomor 2 siap? Oke, kalau siap kita mulai dari sekarang 2 menit. Terima kasih waktunya, bahwa pengangguran sudah merupakan suatu hal yang tidak kita inginkan. Maaf ini ya, agak gerok. Bahwa pengangguran tidak setiap orang tentu tidak menginginkan, karena pengangguran berhubungan langsung dengan tidak bisanya mendapatkan kesempatan bekerja, berakibat tidak bisa membiayai keluarga. Maka dengan itu di sini kami ingin bertanya kepada paslon nomor 3 maupun paslon nomor 1. Ini pengangguran yang sifatnya yang sudah manula. Kalau masih masih muda, mungkin masih bisa kita training dan lain. Kita seperti orang cacat, orang bisu dan lain-lain. Apakah dari paslon nomor 2 dan 3 berani memberikan suatu pensiun kepada orang pengangguran tersebut atau subsidi? Terus yang kedua, dana dari mana diperoleh? Sedangkan APBD Kabupaten Purworejo adalah sudah sangat menipis untuk kebutuhan rutin. Jadi monggo, mari paslon nomor 3 maupun paslon nomor 1 memberikan suatu gambaran cara pemecahan
tadi yang saya sampaikan, yang manula yang sifatnya cacat, yang sudah bisa tidak bergerak, pensiun, dana dari mana, sedangkan APBD kita sangat tipis. Terima kasih. Calon nomor 2, jelas pertanyaannya, silahkan calon nomor 3 untuk merespon. Maksimal waktunya 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya akan mencoba untuk mengurai, yaitu soal apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi tentang manula. Bagaimana dengan manula yang sudah manula sebagai pengangguran? Sebetulnya kalau kita berbicara manula itu tidak lagi bekerja, ya sudah di panti jompo aja. Namun demikian, jika manula ini masih ingin berkreasi, maka kita berikan keterampilan, dan insya Allah keterampilan itu nanti hasil keterampilannya bisa dijual. Itu salah satunya. Kemudian berbicara dengan pengangguran, maka tidak lain adalah menghadirkan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Pertama, marilah kita dukung UMKM, untuk kita dukung dan kita dorong UMKM agar UMKM ini berkembang. Karena dengan UMKM berkembang, maka lapangan pekerjaan akan tersedia. Dan tentunya UMKM dikala resesi yang pernah kita semua mengalami, termasuk saya di tahun 98, maka UMKM ini adalah salah satu sektor yang sangat kuat menghadapi gempuran daripada situasi ekonomi, sehingga tidak terjadi secara besar-besaran PHK. Kemudian menghadirkan industri besar, industri pariwisata, perdagangan, dan tentunya industri besar ini tidak lepas daripada bagaimana kita memberikan kemudahan terhadap para investor untuk berusaha di Kabupaten Purworejo ini. Dengan demikian maka pengangguran dapat teratasi. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi berbicara pengangguran adalah bagaimana kita memberdayakan mereka yang sedang menganggur ini. Bagaimana kita mencarikan solusi, bagaimana kita menyalurkan mereka agar mereka tidak menganggur. Nah, untuk itu seluruh sektor harus kita bangun sehingga mampu menyedot lapangan pekerjaan yang cukup banyak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Silahkan calon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor 2. Menurut kami, para manula tidak cukup dititipkan di Pantai Jompo. Kebetulan kami juga sering sekali menjumpai pantai-pantai di DKI Jakarta dengan memberikan santunan, dan saya melihat langsung para manula itu masih diberikan pekerjaan kepada pejabat setempat, seperti membuat sapu lidi, membuat kerajinan yang lain. Jadi untuk pengangguran itu menurut saya, ketika manusia itu sudah tidak berdaya baru dipensiunkan. Tetapi kalau masih bisa bekerja, kenapa tidak kita bimbing dengan baik? Saya yakin masih bisa berpotensi yang lebih bagus. Dan untuk mengentaskan kemiskinan, kita bisa buka lapangan pekerjaan. Seperti di Purworejo ini masih jarang sekali konveksi. Konveksi itu nanti kita bisa market di desa wisata mungkin, seperti konsep saya. Jadi masyarakat Purworejo sendiri yang selama ini untuk ke mall, jalan-jalan itu ke Jogja, ke Magelang, apabila kita sudah mempunyai wadah tersendiri di Purworejo ini seperti desa wisata, karena desa wisata ini akan menampung semua aspirasi masyarakat, dari kesenian,
dari pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat yang mempunyai hasil karya bisa ditampung di situ, sekaligus kebudayaan di Purworejo. Banyak sekali masyarakat, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang mempunyai jiwa seni luar biasa di Purworejo ini, tetapi tidak tersalurkan secara maksimal. Semoga apabila Allah memberikan amanah saya sebagai Bupati Purworejo, desa wisata bisa terwujud, pembangunan untuk mengentaskan pengangguran bisa terwujud di situ, karena desa wisata itu juga sebagai wadah untuk mengentaskan pengangguran. Dari anak-anak sampai yang tua, insya Allah bisa kita tampung di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus pada nomor 1. Baik, yang subtema pengangguran sudah selesai. Kita akan masuk ke subtema pariwisata yang akan disampaikan oleh calon nomor 3 tentang pariwisata. Bapak silahkan bertanya apa saja berkaitan dengan sektor pariwisata, otomatis konteksnya Purworejo, yang akan dijawab oleh calon nomor 1 dan nomor 2. 2 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya kira Purworejo yang memiliki destinasi wisata yang cukup baik, baik wisata pantai di arah selatan maupun wisata pantai pegunungan dan pemandangan alam. Kami berharap ini semua dapat dilakukan. Ke depan Purworejo dengan kehadiran Bandara Soekarno-Hatta, maka Purworejo mau tidak mau harus menjadikan diri sebagai daerah tujuan wisata. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk mewujudkan daerah tujuan wisata ini, agar daerah tujuan wisata ini bisa menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Sedangkan perlu kita ketahui bersama, kita berbicara sekali lagi soal anggaran. PAD kita yang kecil, APBD kita yang tidak seberapa. Bagaimana caranya agar daerah tujuan wisata ini bisa kita wujudkan? Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami persilahkan calon nomor 1 menjawab maksimal 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Mohon maaf tadi mungkin bukan Bandara Soekarno-Hatta tapi Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Menurut kami pariwisata ke depan untuk Purworejo ini sangat luar biasa. Apabila pembangunan bandara ini sudah mulai, karena kebetulan saya belum lama sowan Pak Bupati Kulon Progo, jadi 1 Oktober mulai pembebasan, akhir April itu sudah mulai selesai pembebasan, ketika itu sudah mulai pembangunan Bandara Adi Sucipto. Harapan saya, apabila Allah memberikan amanah saya untuk Bupati Purworejo, mumpung saat ini adalah dari pemerintah pusat, PDI Perjuangan sampai Jawa Tengah sampai Purworejo, insya Allah nanti Purworejo bisa membuat pembangunan flyover atau segitiga emas dari Jogja, Purworejo ke Magelang, sehingga meningkatkan PAD Kabupaten Purworejo. Dan yang saya harapkan adalah, saya tinggal di daerah Desa Tlogokotes, Kecamatan Bagelen. Ketika saya kecil dulu, saya itu suka naik ke gunung. Ketika pagi dan sore itu view-nya sangat indah sekali, kita melihat pemandangan langsung laut selatan. Tidak ada salahnya kita ke depan untuk menjelang menjemput pembangunan Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Kita punya program mungkin pembangunan hotel berbintang 5, pembangunan desa wisata dan pariwisata di Jatimalang yang selama ini belum tersentuh, tapi baru sedikit sekali berapa persen. Semoga pariwisata Jatimalang itu nanti bisa dijadikan objek wisata seperti Pantai Ancol Jakarta. Harapan saya ke depan pariwisata di Purworejo itu apabila nanti pembangunannya itu terutama infrastruktur
menurut survei di Kabupaten Purworejo saat ini infrastruktur adalah nomor 1 untuk permintaan dari masyarakat. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai satu sama lain, semoga bisa terwujud PAD naik, pariwisata bisa kita wujudkan, karena selama ini pariwisata di Kabupaten Purworejo ketika orang mau wisata Purworejo itu masih minim sekali dengan infrastruktur dan sarana serta prasarana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus pada calon nomor 1. Terakhir menanggapi calon nomor 2. Terima kasih 3 menit waktunya. dari sekarang. Silakan Pak. Terima kasih waktunya. Bahwa menanggapi tadi dari Mas Agus masalah peningkatan pariwisata, kita harus melihat sebetulnya pariwisata di Kabupaten Purworejo dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka dengan itu untuk menarik pariwisata ke Purworejo, kita harus mempunyai daya saing kepada kabupaten di sekitarnya, baik itu di Kebumen, Gua Batu Jajar, juga terhadap Jogja, kita juga harus melihat. Maka dengan itu untuk menghadapi daya saing, maka perlu memang dibangun suatu infrastruktur bangunan di pariwisata itu sendiri, dan juga akses-akses yang masuk di pariwisata di Kabupaten Purworejo. Juga kita perlu mengembangkan untuk bersaing dengan Kulon Progo, Jogja, dan Kabupaten Kebumen. Satu-satunya yang belum dikembangkan pariwisata adalah kita mempunyai kali lereng dari Butuh sampai ke Sungai Bogowonto. Alangkah baiknya atau wisata air ini kita kembangkan untuk kita normalisasi sebagai penanggulangan banjir di musim penghujan, dan juga bisa memberikan suatu kelainan daripada pariwisata di kabupaten sebelah, seperti akan bertumbuhnya nanti perahu air, terus bisa dengan melewati desa ke desa, kita melihat sangat baiknya di situ akan tumbuh suatu ekonomi kerakyatan, ada warung-warung ataupun tempat-tempat singgah untuk beristirahat, karena panjang daripada Sungai Lereng adalah 20 km. Kita kalau yang tidak biasa mendayung 5 kilo aja kita capek, kita bisa istirahat, makan, minum, dan itu bisa jalan lagi, membuat suatu hal pariwisata yang lebih menarik daripada wisata-wisata yang ada di kabupaten sebelah. Hanya satu-satunya itu yang bisa bersaing, dan bahkan waktunya sudah habis. Baik Ibu Bapak sekalian, subtema pariwisata sudah selesai. Kita akan masuk ke subtema terakhir, tapi saya minta tolong Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk tertib dengan tenang mendengarkan paparan masing-masing calon bupati. Kami beri kesempatan dengan subtema pembangunan desa, calon nomor 1 maksimal 2 menit bertanya, kemudian nanti akan dijawab pasangan nomor 2 dan nomor 3. Kami persilahkan mulai dari sekarang. Terima kasih. Untuk tema pembangunan desa, Purworejo ini terdiri dari 16 kecamatan, 494 desa. Potensi ke depan itu sangat bagus sekali apabila mempunyai kepala daerah yang bisa langsung berhubungan dengan pemerintah pusat, karena
kesediaan dana di pemerintah pusat itu ada. Bagaimana tinggal kita memanajemen, kita membuat program, membuat proposal ke pemerintah pusat nanti. Harapan saya karena Purworejo ini masih termasuk desa termiskin, saya berharap ke depan nomor 1 adalah infrastruktur untuk mendobrak pembangunan desa nanti. Apabila infrastruktur itu sudah merata di seluruh desa, di seluruh kecamatan, harapan saya jalan masuk ke desa-desa itu kita akan Ibu, berikan. maaf, pertanyaannya, waktunya, pertanyaannya. Listrik masuk desa karena untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Yang saya pertanyakan, bagaimana konsep saudara apabila saudara terpilih menjadi Bupati Purworejo untuk konsep pembangunan desa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada calon nomor 1. Silakan menanggapi nomor 2 dan nomor 3. Masing-masing waktunya 3 menit maksimal dari sekarang. Mulai. Terima kasih. Untuk pembangunan desa sudah kami katakan tadi bahwa di dalam visi misi kami adalah mendorong pemerintah desa dan juga memberikan bantuan cara administrasi kepada desa. Di sini bahwa pemerintah desa ataupun dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah akan berimbas ada 2 hal. Di mana bahwa kalau anggaran itu dilaksanakan dengan baik, dengan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan perencanaan, saya kira itu adalah hal yang suatu merupakan harapan kita bersama. Tapi karena anggaran itu cukup besar, adalah 1 miliar tiap desa, apakah sudah siap bahwa perangkat desa untuk membuat suatu SPJ supaya tidak terjerumus di dalam laporan atau pengeplotan di tiap-tiap anggaran tersebut. Maka dengan itu, bila kami terpilih di sini, akan kami berikan suatu bantuan administratif, bantuan untuk membimbing kepada perangkat desa untuk bisa membuat laporan yang benar bagaimana, supaya teman-teman kita di desa tidak akan terjerumus di dalam hal yang tidak kita inginkan. Maka dengan itu, bila nanti kami utamakan bahwa pembantuan di desa sebagai tenaga ahli di situ bukan berarti mengganggu otonomi desa itu sendiri, tapi hanya memberikan bantuan administratif bagaimana cara memberikan laporan-laporan yang benar kepada pemeriksa maupun BPK. Maka dengan itu teman-teman yang ada di desa akan lolos dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Desanya bisa maju sesuai dengan harapan masyarakat di desa itu sendiri. Maka dengan itu kami sangat terima kasih sekali pada. Oke, terima kasih, kita beri aplaus. Terakhir, calon nomor 3 untuk menanggapi pertanyaan dari calon 1. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya mohon maaf tadi terselip lidah menyebut bandara tadi. Yang betul adalah Bandara Yogyakarta, bukan Bandara Adi Sucipto.
Bapak dan Ibu sekalian, masuk ke dalam tema bahwa tadi sudah disampaikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi adalah bahwa kita harus memberdayakan masyarakat desa, harus memberikan supporting kepada masyarakat desa agar mereka menggunakan dana yang 1 miliar itu untuk kepentingan pembangunan infrastruktur desa. Tentunya bahwa anggaran yang akan dipergunakan harus sesuai dengan nomenklatur. Nah, untuk itu maka pemerintah daerah yang akan datang, jika itu saya diberi amanah, maka kami ingin memberikan pendampingan agar tidak salah. Karena salah nomenklatur, salah merealisasikan daripada program, maka resikonya adalah berhubungan dengan masalah hukum. Saya tidak menginginkan ini terjadi pada kepala-kepala desa. Untuk itu maka dengan uang yang cukup besar, kalau menurut saya, yang sebelumnya desa hanya mendapatkan sekitar 40 juta, 70 juta, tetapi untuk kali ini desa diberikan 1 miliar setiap desa, tergantung besar kecilnya desa. Bapak dan Ibu sekalian, uang yang sebesar itu saya kira cukup untuk meng-create daripada desa, agar desa tumbuh berkembang, desa mampu mendorong seluruh warga masyarakatnya agar mereka bisa menumbuhkan ekonomi baru di dalamnya. Tentu saja dengan berbagai cara, saya yakin dengan anggaran yang seperti itu, infrastruktur pasti akan dapat diselesaikan. Dan sekali lagi bahwa pendampingan itu adalah penting. Dan saya tahu bahwa perangkat desa belum siap di dalam menyusun program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hamdan. Untuk itu memang kewajiban daripada pemerintah daerah untuk mendampingi mereka agar mereka dapat menggunakan dana desa dan melaporkan dengan selamat. Itu yang paling pokok. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Baiklah Ibu Bapak sekalian, segmen keempat kita akhiri. Kita akan masuk ke segmen kelima, pernyataan singkat. Tetapi sebelum itu kami minta untuk masing-masing pendukung menyampaikan yel-yelnya, mulai dari pendukung nomor 3. Silakan. Siap-siap nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih. Calon nomor 1. Cukup. Oke, terima kasih. Terakhir pendukung nomor 2. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita akan masuk pada segmen pamungkas
Ini adalah segmen kesempatan bagi para calon untuk membuat pernyataan singkat sekaligus untuk mengajak memilih. Karena ini bagian dari kampanye. Waktunya nanti masing-masing maksimal 3 menit. Jadi minta maaf tetap kita on time. Saya akan mulai dengan mohon tertib dulu. Karena ini pernyataan singkat dari calon bupati yang akan kita dengar. Ya. Ini pamungkasnya dari kegiatan kita pagi sampai siang. Saya akan mulai dari nomor 3, kemudian 1 dan 2. Begitu ya? Siap masing-masing ibu bapak calon? Siap ya, oke. Kita mulai dari pasangan calon 3 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Saya mengajak seluruh warga masyarakat Purworejo dengan hati yang tulus untuk memilih nomor 3 dalam rangka mewujudkan Purworejo baru. Beri bukti, bukan janji. Salam 3 jari. Sudah? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus. Kita lanjutkan kepada calon nomor 1. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU dan jajarannya, para pejabat Pemda Purworejo, para hadirin yang saya muliakan, terutama pendukung saya nomor 1. Semoga apa yang saya cita-citakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah saya sebagai pemimpin di Purworejo, sebagai Bupati Purworejo. Yang saya harapkan adalah saya berkeinginan melihat Purworejo gumregah, Purworejo lebih maju lagi, dan rakyat Purworejo lebih sejahtera, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus. Saya minta tolong di bawah kendali saya seluruhnya. Ya. Terakhir, silakan calon nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Semua masyarakat Kabupaten Purworejo yang kami banggakan, kami cintai, pada tanggal 9 Desember jangan lupa memilih nomor 2, karena kami punya slogan Siti omonge nyoto kerjane, dimana dalam arti kata wakil kita sudah pernah menjabat sebagai wakil bupati, maka dengan itu dia tahu apa sih yang akan dilaksanakan yang akan datang. Juga saya sebagai mantan birokrasi, bahkan mantan wakil ketua dewan, kami juga tahu permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Purworejo. Maka dengan itu tidak salah kalau masyarakat Purworejo memilih paslon nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Ibu, Bapak, calon Bupati Kabupaten Purworejo, hadirin yang saya hormati, serta pendengar Radio Irama FM. Sebelum kita akhiri kegiatan debat calon bupati siang ini, kita akan tutup dengan menyanyikan bersama Bagimu Negeri. Hadirin kami persilakan berdiri.
Hadirin kami